Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Sumbar yang terhormati, Bapak Ibu-ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kehidupan dan Allah lengkapi dengan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Dengan rasa syukur kita kepada Allah, kita buktikan hari ini kita hadir di Masjid Sumbar ini untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, contoh, teladan, dan ikutan kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah, tinggal satu hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Sejak Rajab yang lalu kita terus berdoa kepada Allah mengharapkan kedatangan Ramadan. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua keberkahan di Rajab yang lalu dan keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah ya Allah umur kami ke bulan Ramadan. Nah, insya Allah tinggal lebih kurang satu hari lagi doa kita akan diijabah Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini. Kenapa kita begitu merindukan Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Maka kita sambut kedatangan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan senang hati. Kenapa demikian? Karena ada 3 paket khusus yang Allah siapkan di bulan Ramadan, dan itu tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Apa itu 3 paket khusus yang disiapkan Allah di bulan Ramadan? Yang pertama, kita semua punya peluang yang sama untuk mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah, yaitu takwa. Karena ujung dari puasa itu adalah menjadikan kita menjadi orang bertakwa. Sebagian Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita baca di awal tadi, mengatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nantinya Ramadan memberikan peluang yang sama kepada kita untuk bisa mencapai ketakwaan. Kita tahu Bapak Ibu, takwa adalah derajat yang tertinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada dalam Al-Quran 5 tingkatan manusia,
maka takwa tingkatan yang paling tinggi. Pertama adalah muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlis, yang kelima adalah muttaqin. Nah, dengan ibadah Ramadan kita mendapat peluang yang sama untuk menjadi orang bertakwa. Ketika ketakwaan bisa kita raih, kita akan mendapatkan janji Allah, balasan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Apa balasan Allah yang kita terima di dunia ini? Ada dua bentuk, ada secara pribadi, ada secara bersama-sama. Nah, ini diinformasikan Allah dalam Al-Quran. Jika balasan kepada orang takwa itu secara pribadi, Allah katakan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, solusi dari setiap masalah yang ia hadapi. Di apapun masalah kita di dunia ini, Bapak Ibu, diberikan Allah solusinya, jalan keluarnya, bila kita punya modal ketakwaan kepada Allah. Kemudian Allah beri kita rezeki yang tak terduga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah mudahkan segala urusan kita. Nah, tiga hal ini sangat kita butuhkan. Kita ingin dapat solusi dari permasalahan yang kita hadapi, kita ingin mendapat rezeki yang tak terduga, lalu kita ingin urusan kita mudah, lancar, cepat selesai. Nah, untuk itu mari kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita bersama-sama bertakwa kepada Allah, Allah janjikan balasan juga secara bersama-sama kita terima. Di ayat 96 surat Al-A'raf Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk suatu negeri, suatu bangsa, dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencurahkan ke negeri itu, ke bangsa itu, rahmat, nikmat, keberkahan yang turun dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Nah, ini janji Allah. Nah, oleh sebab itu mari kita memanfaatkan Ramadan yang tinggal satu hari lagi insya Allah untuk merebut ketakwaan, sehingga janji Allah ini akan kita peroleh. Nah, sementara untuk kehidupan akhirat, Allah sudah pastikan orang-orang takwa itu mendapat tawaran Allah surga. Di ayat 15 surah Al-Imran Allah katakan, qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallahi wallahu basirum bil ibad. Katakanlah hai Muhammad, kata Allah kepada seluruh umatmu, mau tidak dia, kata Allah, aku beritahu bahwa ada nikmat yang terbaik bila dibandingkan dengan nikmat dunia yang sedang kita nikmati, dan nikmat yang adalah nikmat yang kekal abadi. Itu yang Allah tawarkan. Kepada siapa yang ditawarkan? Lillazina taqau inda rabbihim. Tawar itu hanya tertuju kepada orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Apa bentuk tawaran Allah kepada orang takwa itu? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang takwa itu pasti Allah masukkan ke dalam surga. Khalidina fiha, di surga itu kita kekal selama-lamanya. Wa azwajum mutahharah, mendapat pasangan yang suci nanti di surga. Wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad, mendapat keridhaan Allah. Nah, inilah janji Allah kepada orang takwa. Nah, oleh itu mari kita bertekad agar Ramadan tahun ini betul-betul kita mampu meraih ketakwaan itu dengan sempurna, sehingga apa yang Allah janjikan baik untuk pribadi kita secara bersama-sama kita akan mendapatkan insya Allah. Paket kedua Ramadan itu adalah semua kita punya peluang yang sama untuk mendapatkan malam yang istimewa di Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini hanya di Ramadan terdapatnya. Apa istimewanya? Khairum min alfi syahrin. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita jadikan tahun, Bapak Ibu, 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun.
Jadi kalau kita dapatkan malam Lailatul Qadar, berarti sama kita nilainya beribadah 83 tahun. Nah, seandainya dalam hidup kita dapatkan malam Lailatul Qadar 10 kali selama hidup, maka berarti kita sama nilai ibadah kita 830 tahun. Apalagi kalau setiap tahun kita dapatkan. Nah, untuk itu perlu kita bertekad, berusaha secara maksimal untuk mendapatkan malam istimewa itu, Lailatul Qadar. Kemudian paket ketiga, semua kita punya peluang yang sama untuk kembali kepada fitrah, suci, bersih, tanpa dosa. Sehingga kata Rasulullah, pantas kita orang-orang beriman bergembira di 1 Syawal merayakan hari kemenangan, hari Idul Fitri. Kenapa? Karena kondisi kita di hari itu bagaikan bayi yang baru dilahirkan, fitrah, suci, bersih, tanpa dosa. Nah, rugilah kalau kita tidak dapatkan 3 paket istimewa ini. Untuk itu tentu terkait dengan persiapan kita. Apa persiapan kita? Di samping kita gembira menyambut kedatangan Ramadan, juga kita siapkan ilmu kita menyambut dengan ibadah Ramadan. Kita baca ulang kembali buku tuntunan puasa. Kita pahami secara baik mana itu yang membatalkan puasa, yang merusak puasa kita, sunat-sunat puasa yang makruh, segala macam kita pahami. Karena kita khawatir, Rasulullah katakan banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat takwa, tidak dapat fitrah, tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, tidak dapat pahala dari puasanya, kecuali hanya sekedar haus dan lapar. Nah, maka Nabi katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak umatku, kata Rasulullah, dia berpuasa namun dia dapat hanya sekedar haus dan lapar. Kenapa? Karena berpuasa tidak punya ilmu, sehingga dia hanya sekedar mampu menjaga yang membatalkan puasa, tapi dia tidak mampu menjaga yang akan merusak dan menghapus pahala puasanya. Nah, inilah perlu kita baca ulang kembali buku tuntunan puasa, sehingga kita mampu menjaga seluruh panca indera kita supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak atau menghapus pahala puasa kita. Ini pentingnya ilmu. Kalau dengan ilmu kita berpuasa, dengan iman kita berpuasa, jaminannya adalah dosa diampuni. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, begitu juga qiyam Ramadan pada malam harinya dengan dasar iman, dengan ilmu pengetahuan dan penuh perhitungan, diampuni Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, inilah harapan kita. Mudah-mudahan tekad dan niat kita untuk mendapatkan paket istimewa di Ramadan, ketakwaan, kembali kepada fitrah, mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah kita bisa peroleh dengan bekal ilmu yang harus kita miliki. Dan juga tentu kita bertekad pula menjadikan Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua dapat berupaya secara maksimal untuk mempersiapkan diri kita, termasuk kesehatan kita, kebersihan hati kita, lingkungan kita, untuk menyambut Ramadan. Dan insya Allah kita akan dapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu ketakwaan, kembali kepada fitrah, dan malam Lailatul Qadar insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.